Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nino Riswandari, Sarjana Sosial Magister Sains. Saya dosen tetap Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi dengan beban 3 SKS. Diharapkan, mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep masyarakat, dinamika dalam masyarakat, hubungan masyarakat dengan media massa, serta mampu melakukan analisis mengenai perkembangan media massa serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Setelah mengikuti mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama yakni memahami konsep-konsep sosiologi dan komunikasi. Yang kedua, memahami masyarakat sebagai kajian sosiologi. Yang ketiga, memahami struktur, proses, dan dinamika sosial. Yang keempat, memahami proses komunikasi dalam masyarakat. Yang kelima, memahami relasi media dengan masyarakat. Yang keenam, memahami realitas media dan konstruksi sosial media. Yang ketujuh, memahami perkembangan media baru dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, menganalisis realitas seperti apa saja yang terjadi di media. Yang kesembilan, melakukan pengamatan terhadap pengaruh perkembangan teknologi komunikasi terhadap perubahan perilaku penggunanya. Serta yang terakhir, yang ke-10, yakni melakukan pengamatan terhadap reaksi media dalam memberitakan sebuah kasus. Adapun materi pembelajaran untuk mencapai CPMK tersebut meliputi yang pertama, ruang lingkup sosiologi komunikasi, yang kedua, proses sosial, yang ketiga, hubungan masyarakat dengan media, yang keempat, konstruksi sosial media massa, yang kelima, perkembangan media baru, yang keenam, teori interaksionisme simbolik, yang ketujuh, teori resepsi, dan yang terakhir adalah framing. Dan untuk mendukung materi pembelajaran di sini, ada beberapa buku yang saya gunakan sebagai referensi. Berikut diantaranya yakni buku Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, ditulis oleh Burhan Bungin. Yang kedua, buku Sosiologi Komunikasi yang ditulis Momon Soedarma. Yang ketiga, ada buku Sosiologi Komunikasi Massa yang ditulis Heru Pujiwinarso. Yang keempat, buku Teori Komunikasi Massa, Dasar Pergolakan dan Masa Depan yang ditulis oleh Baran dan Davis. Yang kelima, buku Teori Komunikasi, Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa yang ditulis oleh Severin dan Tangkart. Yang keenam, ada buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar yang ditulis Dedi Mulyana. Yang ketujuh, buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis Surjono Sukanto. Yang kedelapan, ada buku Sosiologi Kontemporer yang ditulis oleh Margaret Poloma. Yang kesembilan, ada buku Sosiologi Perubahan Sosial yang ditulis Nanang Martono. Kesepuluh, ada buku Media dan Budaya Populer yang ditulis oleh Graeme Burton. Kesebelas, ada buku Membincangkan Televisi, sebuah pengantar kajian televisi yang ditulis oleh Graeme Burton. Dan yang terakhir, ada buku Introducing Cultural and Media Studies, sebuah pendekatan semiotik yang ditulis oleh Mules, Davis, dan Twites. Untuk metode pembelajaran di sini, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, serta penugasan. Dan untuk penugasan, saya menggunakan email sebagai sarana pengumpulan tugas. Kemudian, untuk berbagi materi perkuliahan, saya menggunakan WA Group. Terkait dengan evaluasi pembelajaran, saya melakukan penilaian meliputi beberapa komponen, yang mana komponen-komponen tersebut selalu saya sampaikan pada awal perkuliahan, yakni dalam kontrak perkuliahan. Komponen tersebut meliputi yang pertama kehadiran, memiliki bobot 10%, ini yang berarti kehadiran minimal harus 80% atau 12 kali pertemuan.
Yang kedua, tugas yang memiliki bobot 20%. Ini berarti kemampuan melakukan komunikasi tugas dan juga keaktifan dalam diskusi apabila tugas perlu didiskusikan. Yang ketiga ada UTS dengan bobot 30% dan yang keempat ada UAS dengan bobot 40%. Demikianlah penjabaran terkait mata kuliah Sosiologi Komunikasi dan berikut ini adalah cuplikan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan jumpa kembali dengan saya, gitu ya. Untuk hari ini, seperti biasa, kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk kuliah Sosiologi Komunikasi. Dan untuk hari ini, materi kita pada hari ini itu akan berbicara tentang proses komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti itu. Untuk teman-teman hari ini sudah siap kuliah? Siap ya, meskipun panas, meskipun siang-siang begitu, saya harap teman-teman tidak ngantuk untuk hari ini, begitu ya. Tetap semangat biar kuliahnya nanti itu bisa masuk semua. Tolong juga diperhatikan, handphonenya dimatikan, begitu ya, atau mungkin di silent kalau yang bawa handphone supaya nanti tidak mengganggu proses belajarnya kita pada siang hari ini. Oke? Ya, jadi kita berbicara tentang proses komunikasi di dalam masyarakat. Seperti kita kemarin sudah sempat singgung di pertemuan yang sebelumnya, bahwa kita sudah membahas tentang bagaimana proses yang ada di dalam masyarakat, tentang dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat, di mana nantinya proses yang ada di dalam masyarakat ini juga akan mempengaruhi proses komunikasinya. Ya, di mana ketika kita berbicara tentang komunikasi itu, kita berbicara tentang interaksi kita dengan masyarakat. Seperti itu, ya, antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, seperti itu, di mana kita juga sudah tahu bahwa syarat terjadinya interaksi itu ada dua, ada kontak dan juga ada apa? Ada kontak dan juga ada komunikasi. Itu syarat terjadinya interaksi. Jadi ini masuk di dalam proses yang terjadi di dalam masyarakat, proses interaksi di dalam masyarakat, seperti itu ya. Nah, di dalam prosesnya ini, dalam proses terjadinya, di dalam proses terjadinya interaksi ini nanti kan akan mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri, seperti itu. Nah, di situ Anda bisa lihat gitu ya, bahwa tertulis di situ proses komunikasi di dalam masyarakat itu berkaitan dengan struktur dan lapisan ataupun juga ragam budaya serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Ya, di mana ini juga akan bergantung pada adanya pengaruh dan juga khalayaknya, seberapa banyak khalayaknya, ya, yang terlibat itu siapa saja, lalu kemudian mereka ini latar belakang budayanya bagaimana, seperti itu. Ini yang akan mempengaruhi proses komunikasi yang ada di dalam masyarakat kita. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita tahu ya, kita terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam ras gitu ya, latar belakang agama juga bermacam-macam. Ini yang akan menentukan bagaimana proses yang terjadi, proses komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang keragaman ini, gitu ya, otomatis nanti itu pengaruhnya, gitu ya, pengaruh terhadap individu-individu yang terlibat dalam proses komunikasi itu juga akan berbeda-beda karena adanya perbedaan latar belakang yang tadi sudah saya sebutkan, seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan lihat bagaimana sih gitu ya, peran masyarakat ini di dalam membangun sistem dan pola komunikasi. Karena tadi kan kita terdiri dari beragam latar belakang, seperti itu. Nah, lalu mereka-mereka ini akan berperan bagaimana, seperti itu, di dalam proses terbentuknya atau membangun sistem dan pola komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat kita. Nah, di sini itu terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Ada LSM, ada sektor swasta, dan juga ada sektor pemerintahan gitu ya. Nah, di mana di LSM ini ataupun organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat, itu dia akan memiliki peran dalam mengembangkan media literasi. Nah, untuk media literasi ini kan ketika kita berbicara media literasi,
ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat di mana mereka itu harus melek terhadap media. Di mana media itu kan memberikan informasi itu kan beragam gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa media itu memberikan informasi beragam, maka apa yang harus kita lakukan gitu terhadap informasi-informasi terhadap yang diberikan oleh media tadi. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali terjadi penyebaran berita hoax atau hoax gitu ya. Itu kan banyak sekali terjadi. Nah, media literasi di sini berperan untuk menangkal itu ya di dalam penyebaran berita hoax ini. Nah, ini kan perlu di dalam masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak terjerumus terhadap informasi-informasi yang menyesatkan atau hoax tadi itu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sektor swasta, di mana sektor swasta itu juga mencoba melakukan pola komunikasinya itu melalui CSR. Ya, untuk teman-teman komunikasi terutama yang PR itu nanti akan sering sekali gitu ya berinteraksi dengan program-program CSR ini gitu ya. Apa itu CSR? Corporate Social Responsibility, seperti itu. Jadi ini adalah tanggung jawab sosial dari perusahaan. Di pemerintahan kita itu sudah diatur bahwa setiap perusahaan itu harus menyisihkan kalau tidak salah itu 5% dari operasional perusahaan itu untuk program CSR ini, seperti itu. Nah, dari aktivitas-aktivitas CSR ini itu akan terbentuk hubungan yang baik gitu ya antara perusahaan dengan komunitas yang ada di sekitar. Ini juga sektor swasta ini membantu dalam berbagai bidang gitu ya. Untuk CSR-nya ini kan bisa melalui banyak program, misalnya sama-sama untuk mendukung media literasi misal seperti itu. Itu kan juga bisa membantu LSM misalnya gitu ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konten dari media massa seperti itu, atau mungkin melalui aktivitas yang lain seperti itu di program CSR ini dari perusahaan misalnya untuk aktivitas penghijauan misalnya begitu, bahwa kita itu ingin ditumbuhkan kesadaran bahwa harus menjaga lingkungan seperti itu, karena lingkungan yang baik itu akan memberikan kualitas hidup yang baik bagi masyarakatnya seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh sektor sektor swasta. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sektor pemerintah ya. Jadi pemerintah itu melakukan pola komunikasi itu melalui program komunikasi pembangunan. Program komunikasi pembangunan ini itu bisa dilakukan pemerintah biasanya bisa melalui media massa, di mana media yang dimiliki oleh pemerintah. Ada yang tahu media yang dimiliki oleh pemerintah? Siapa? Oh iya, TVRI gitu ya. Ini untuk TV. Kita pakai TVRI. Kemudian ada lagi? RRI. Ini untuk penyiarannya gitu ya. Nah, melalui media-media ini, pemerintah melakukan komunikasi pembangunan, di mana program komunikasi pembangunan ini adalah untuk memberikan informasi dan juga penerangan gitu ya istilahnya kepada masyarakat tentang berbagai macam hal, termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang terbaru seperti itu. Nah, itu bisa melalui media-media yang dimiliki oleh pemerintah. Apakah boleh nanti itu melalui media swasta misalnya? Boleh, karena media swasta juga ada kerjasama begitu ya, bahwa mereka juga memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah untuk menyebarkan atau memberikan informasi-informasi terkait dengan misalnya kebijakan pemerintah yang terbaru seperti itu. Ini kalau kita berbicara tentang peran dalam membangun sistem dan pola komunikasi yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa mewujudkan perannya itu melalui 3 sektor tadi itu gitu ya. Ada LSM ataupun organisasi masyarakat yang lain, terus sektor swasta melalui program CSR-nya, pemerintah melalui program komunikasi pembangunan. Nah, untuk yang berikutnya di dalam proses komunikasi gitu ya, bagaimana kemudian masyarakat itu melihat komunikasi ini sebenarnya gitu ya. Jadi kita perlu tahu nih, masyarakat ini sebenarnya memandang komunikasi itu seperti apa sih, atau bagaimana sih begitu ya. Nah, di sini ini sebenarnya kalau kita lihat 3 item ini,
pandangan masyarakat terhadap komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu komunikasi sebagai aktivitas simbolik, yang kedua komunikasi sebagai proses, dan komunikasi sebagai pertukaran makna. Ini adalah inti dari proses komunikasi. Nah, sebagai calon sarjana komunikasi, Anda harus paham ini. Karena materi ini akan diulang-ulang terus. Bisa saya dijelaskan untuk yang dimaksud dengan 3 item ini? Silakan, ada yang bisa? Oh ya, silakan Mas Torik bisa dijelaskan masing-masing. Jadi komunikasi sebagai aktivitas simbolik, yakni komunikasi menjadi pertukaran simbol gitu loh Bu. Seperti contoh ketika kita berpisah, biasanya ada yang melambaikan tangan sebagai tanda selamat tinggal gitu, atau ada yang menunjukkan satu karya kemudian teman ngancungin jempol itu menandakan dia karya itu bagus loh, kayak gitu. Terus komunikasi sebagai proses adalah ketika komunikasi itu berjalan terus-menerus tanpa henti, ketika sang pemberi pesan itu bisa jadi penerima pesan juga, dan itu berlaku terus-menerus secara dua arah gitu Bu. Dan komunikasi sebagai pertukaran makna itu gimana komunikasi dua arah itu harus memiliki persepsi yang sama. Jadi ketika persepsinya sama, makna yang terlontarkan, yang dibahas pun sama makna artinya gitu. Jadi nyambung gitu dalam percakapan seperti itu Bu. Oke, cukup? Cukup Bu. Oke, terima kasih banyak Mas Torik. Aplaus dulu. Bagus sekali gitu ya untuk jawaban dari Mas Torik tadi. Jadi memang sebagai tadi saya sebutkan calon sarjana komunikasi harus paham dulu ini. Dengan bahasa Anda sendiri gitu ya istilahnya. Pemahaman Anda itu tidak harus sesuai redaksionalnya tuh harus sama persis gitu ya, seperti teori yang ada di buku, tidak harus seperti itu gitu ya. Anda bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri, yang penting Anda paham maksudnya ini apa sih. Kan ilmu sosial itu seperti itu ya, tidak seperti ilmu eksakta yang 1 + 1 sama dengan 2 gitu ya. Tapi kalau di ilmu sosial 1 + 1 bisa jadi 11, kan begitu. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan bahwa komunikasi itu dikatakan sebagai aktivitas simbolik. Aktivitas simbolik di sini berarti komunikasi itu saling bertukar simbol, ya kan? Simbol. Karena memang kita ngobrol, ya, kita berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain, itu kan saling menukarkan simbol. Simbol kita itu bisa berupa bahasa, ya. Itu kemudian kita juga bisa ngomongin simbol yang berupa gesturnya kita itu, ya kan? Itu yang non-verbal. Simbol itu kan ada verbal, ada non-verbal, ya. Jadi ada simbol itu kalau kita ngomong ada verbal, ada juga yang non-verbal. Kalau verbal itu kan berarti yang pesan yang kita sampaikan secara lisan, bahasa, ya, atau kata, itu ya. Nah, kalau yang non-verbal itu kan bisa dari gesturnya kita. Misalnya saya lagi nggak suka nih diajak ngobrol, cemberut gitu ya. Terus kita lagi bahagia nih, excited gitu ya, menceritakan something gitu, sumringah gitu, berseri-seri seperti itu. Nah, itu kan yang dipertukarkan. Anda tanpa ngomong saya bahagia, Anda sudah menyatakan bahwa Anda bahagia, jadi lawan bicara Anda itu akan menganggap, nih anak lagi seneng nih kayaknya nih, karena kelihatan sumringah di mukanya, iya kan? Anda pasti akan anggaplah Anda sebagai komunikan gitu ya. Nah ini teman Anda nih komunikator nih, dia sambil senyum-senyum cerita dengan excited gitu ya, dengan wajah sumringahnya tadi itu, ya Anda manggut-manggut gitu, tapi di dalam hati Anda pasti Anda akan ngomong, ini anak lagi seneng nih. Kelihatan tuh dari mukanya, seperti itu kan. Nah, itu berarti ada simbol yang dipertukarkan. Bahwa memang di dalam proses komunikasi, itu tidak lepas dari pertukaran simbol ini. Mau itu verbal maupun non-verbal. Dan biasanya simbol non-verbal ini untuk memperkuat
verbalnya ini, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, komunikasi sebagai proses. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa komunikasi itu kan kita sedang bertukar pesan, di mana pertukaran pesan itu terjadi secara terus-menerus. Nah, terus-menerus itu nantinya akan bergantian kan? Seperti saya sedang menyampaikan materi ini, saya ngomong gini ya, dalam menyampaikan materi. Nanti ketika saya bertanya, Anda menjawab. Begitu seterusnya. Lalu kemudian seperti tadi Mas Torik, waktu saya tanya, apakah ada yang bisa menjelaskan ini? Gantian gitu ya, Mas Torik yang menjadi komunikatornya, kita yang menerima, seperti itu. Nah, proses ini kan terjadi secara terus-menerus. Kalau kita di dalam komunikasi, komunikan bisa menjadi komunikator, komunikator bisa menjadi komunikan, seperti itu. Yang dimaksud di dalam komunikasi sebagai proses. Lalu yang berikutnya di sini, komunikasi sebagai pertukaran makna. Ingat bahwa di dalam proses komunikasi itu dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator itu diterima sepenuhnya dan dipahami sepenuhnya oleh komunikan. Lalu kemudian komunikan melakukan feedback, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin pertukaran makna, berarti kalau orang memberikan feedback, itu kan komunikan ini berarti dia memahami apa yang dimaksudkan oleh sang komunikator. Jadi kalau misalnya saya ngomong A, jangan A deh, kita ngomong B. Ternyata si komunikan ini dengernya D. Misalnya gitu ya. Kan hampir mirip ya kalau kita ngomongin secara pengucapan itu ya, B sama D gitu ya. Sepintas kayak mirip gitu. Nah, ini kan berarti pesan dari komunikator ini karena ngomong B diterima oleh komunikan D, berarti kan komunikasinya tidak nyampe. Maka terjadikah pertukaran makna? Belum. Iya kan? Karena ini sama ini nih nggak sama. Jadi si komunikator ini ngomong ke komunikan ini penerimaannya nggak sama. Seperti itu. Nah, jadi harus ada pesan ini diterima yang sama. Jadi ketika ngomong B, komunikan nerimanya juga B, bukan D, seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau kita sudah tahu itu komunikasi itu seperti itu gitu ya, pandangan masyarakat tentang komunikasi seperti itu tadi, kita akan masuk ke fungsi dari komunikasi itu bagi masyarakat itu untuk apa sih? Nah, ini kita ambil dua pakar di sini gitu ya. Ini pakar yang pertama, Rudolf F. Verderber, itu mengungkapkan dua fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi memiliki fungsi sosial. Yang kedua, komunikasi itu memiliki fungsi untuk pengambilan keputusan. Nah, fungsi sosial itu dikatakan untuk mencari kesenangan, untuk menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya, membangun hubungan dengan orang lain seperti itu. Lalu untuk memelihara hubungan juga. Intinya di dalam fungsi sosial ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Ya kan kita untuk mencari kesenangan, di situ kita berhubungan berinteraksi dengan orang lain itu kan untuk supaya kita lebih bahagia. Orang itu kan nggak bisa hidup sendiri ya. Kalau terlalu lama menyendiri, Anda juga pasti nggak bahagia gitu ya. Yang jomblo-jomblo itu ya kalau terlalu lama itu kan nggak enak gitu ya. Lebih enak tuh kalau kita bisa ada pasangan gitu ya. Pokoknya ada orang lain aja lah gitu. Nah itu akan selalu bahagia, akan muncul kesenangan-kesenangan begitu ya. Kalau kita ngomongin fungsi komunikasi sosial gitu, karena ini akan berkaitan dengan interaksi kita dengan orang lain, bagaimana membina hubungan dengan orang lain. Lalu yang kedua itu adalah fungsi pengambilan keputusan, yakni untuk memutuskan apakah kita akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam proses komunikasi kita, tadi kan kita lihat bahwa pandangan komunikasi itu adalah untuk saling bertukar makna. Kalau kita itu sudah sama persepsi antara komunikator dengan komunikan, ya, kemudian kita ada feedback. Nah, feedback itu kan berarti si komunikan ini sedang mengambil keputusan. Saya harus ngomong apa? Saya menanggapi bagaimana? Atau kalau misalnya, tolong dong saya diambilin pensil misalnya begitu. Nah, Anda menerima nih pesan dari saya. Oh iya nih, saya mau atau enggak nih dimintain tolong, lagi ngapain ini? Ya, seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini fungsi pengambilan keputusan itu contohnya seperti itu. Untuk
fungsi komunikasi yang menurut Rudolf F. Verderber ini. Ya, jadi dua, yang pertama untuk fungsi sosial dan yang kedua adalah fungsi pengambilan keputusan. Lalu ada tokoh yang berikutnya, ya. Ini adalah William E. Gordon, begitu. Di situ Anda lihat ada 4, ya. Ada fungsi komunikasi sosial, sama seperti yang slide sebelumnya, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Untuk fungsi komunikasi sosial hampir sama seperti yang tadi, gitu ya, bahwa ini adalah berkaitan dengan proses interaksi kita, di mana di dalam interaksi itu kita akan membentuk konsep diri. Kita ada yang namanya aktualisasi diri. Kemudian untuk kelangsungan hidup itu kan seperti tadi saya bilang bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, seperti itu. Kita juga harus bahagia loh ya. Orang kalau tidak bahagia, menderita, itu cepat mati, gitu ya. Maka harus cepat tua juga, gitu ya. Makanya ini kan untuk kelangsungan hidup. Jadi kita berinteraksi, gitu ya, mencari kebahagiaan tadi itu untuk biar awet muda, gitu ya, biar panjang umur, gitu loh maksudnya ya. Lalu, nah ini untuk memperoleh kebahagiaan kan endingnya, gitu ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah fungsi komunikasi ekspresif, ya. Bahwa di dalam proses komunikasi itu adalah kita itu sedang menyampaikan apa sih yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam pikiran kita. Itu berarti kan Anda itu sedang mengekspresikan, menunjukkan kepada lawan bicara kita tentang diri kita, perasaan kita itu bagaimana, gitu ya. Emosi kita itu bagaimana. Nah, emosi ini di dalam fungsi komunikasi ekspresif ini, dia ini paling banyak menggunakan komunikasi jenis nonverbal. Iya kan? Kalau marah itu cuman sekedar teriak-teriak gitu ya, itu kayaknya kurang afdol gitu ya. Kalau nggak sambil melotot terus tangannya begini. Nah, kayak gitu. Tangannya di sini, di pinggang gini ya, terus tangannya begini. Nah, ini kayaknya lebih afdol gitu ya kalau lagi marah gitu ya, lebih keluar gitu ya, lebih all out katanya seperti itu ya. Itu fungsi komunikasi ekspresif. Lalu yang ketiga ada fungsi komunikasi ritual, di mana di dalam fungsi komunikasi ritual ini itu dia dikatakan bahwa dia ini komunikasi ini itu sebagai instrumen atau sebagai alat gitu ya dalam aktivitas-aktivitas ritual, baik itu keagamaan maupun ritual budaya, ya, dimana di situ pasti ada simbol-simbol, ya. Tadi kalau misalnya kita ngomong simbolik tadi itu ya, kan ada simbol nih di dalam ritual keagamaan maupun budaya. Kalau ritual keagamaan itu ya berarti sholat misalnya, gitu kan ya, itu kan ada simbol-simbol ya. Kalau Allahu Akbar tangannya harus begini, terus harus dilipat begini gitu. Itu kan ada maknanya gitu ya. Bagaimana kita rukuk, bagaimana kita sujud, itu kan ada simbolnya ya, ada gerakan-gerakannya seperti itu. Lalu kemudian kalau kita ngomongin budaya misalnya. Budaya itu misalnya ada upacara apa ini namanya? Upacara adat seperti itu. Di situ banyak sekali simbol-simbol yang digunakan. Misalnya gitu ya, makanan jenis tertentu ya. Ini untuk menunjukkan apa nih, gitu ya. Terus kemudian benda misalnya, kalau di Bali itu ada ogoh-ogoh ya, ogoh-ogoh. Nah itu menyimbolkan apa? Menyimbolkan apa itu? Nah itu sebagai komunikasi ritual, ya. Itu contohnya tuh kayak gitu. Ada simbol-simbol yang digunakan gitu, dalam ritual-ritual keagamaan maupun budaya. Itu mengkomunikasikan. Jadi orang ngelihat itu, oh ini maksudnya itu ya. Nah seperti itu ya. Lalu yang terakhir itu ada fungsi komunikasi instrumental. Jadi di dalam fungsi instrumental itu dia itu memiliki tujuan komunikasi ini adalah untuk memberikan informasi, untuk mengajar, untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu. Jadi ini tuh instrumental itu berarti komunikasi itu digunakan sebagai alat. Gitu ya, bahwa proses komunikasi kita itu kan kita lagi ngomong nih, saya nih menjelaskan tentang misalnya aktivitas sholat misalnya nih contoh ya, aktivitas sholat bagaimana sih? Nah sholat itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada
Allah misalnya seperti itu adalah kewajiban kita dan sebagainya begitu ya. Lah itu kan kemudian saya bilang kepada Anda bahwa itu sebagai suatu kewajiban, apabila kita tidak melakukan maka kita akan berdosa, dan orang berdosa kalau terlalu banyak dosa itu bisa masuk neraka misalnya seperti itu. Maka saya di situ kan meminta Anda gitu secara tidak langsung itu untuk rajin-rajinlah sholat supaya Anda tidak masuk neraka begitu. Itu contohnya seperti itu gitu ya. Nah itu berkaitan dengan fungsinya gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya kita berbicara tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam komunikasi itu di masyarakat gitu ya. Kita tadi sudah ngomongin fungsinya, lalu kita masuk ke dalam prosesnya. Bagaimana nih proses yang terjadi nih gitu ya. Nah, jenis atau bentuk dari komunikasi itu dibagi menjadi dua, yakni komunikasi langsung atau tatap muka dan komunikasi massa. Kalau komunikasi langsung tatap muka berarti kan kita itu berkomunikasi secara face to face seperti sekarang ini, baik itu komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, tetapi itu dilakukan secara face to face begitu ya, secara tatap muka seperti itu. Lalu kemudian kalau komunikasi massa itu berarti komunikasinya melalui media massa. Nah, itu untuk bentuk dari komunikasi atau jenis dari komunikasinya. Lalu kalau untuk prosesnya itu bisa proses komunikasi primer dan juga proses komunikasi sekunder. Dimana kalau kita ngomongin proses komunikasi primer, ya ini sudah di awal-awal di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi itu Anda juga pasti sudah dapat ini sebagai pengantarnya gitu ya. Proses komunikasi primer berarti kita menggunakan bahasa sebagai media pertama atau media utamanya. Ya. Kalau ngomongin komunikasi sekunder berarti dia sudah menggunakan media yang lain setelah menggunakan bahasa. Jadi kalau proses komunikasi primer itu adalah yang pertama, proses komunikasinya itu dia medianya yang digunakan adalah bahasa gitu ya, atau simbol atau lambang tadi itu ya. Lalu kemudian kalau ngomongin proses komunikasi sekunder itu berarti komunikasinya sudah menggunakan media lain gitu ya setelah bahasa tadi itu, setelah media utamanya tadi itu, seperti itu. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini gitu ya, terkait dengan proses komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat tadi itu. Lalu dari apa yang saya paparkan tadi tidak terlalu banyak, tetapi cukup dapat memberikan informasi harapan saya. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas? Ya, silakan Mbak Rizka. Ya, tadi kan ada di fungsi sosial. Nah, fungsi sosial itu kan saya disebutkan ada aktualisasi diri. Nah, mungkin di situ bisa dicontohkan dan dijelaskan kembali Bu gitu. Bagaimana sih maksudnya aktualisasi diri itu masuk di fungsi sosial? Oke. Begitu. Ya, jadi pertanyaan dari Mbak Rizka ini ya bagus sekali pertanyaannya. Ini kita berbicara lagi tentang aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri itu masuk dalam fungsi komunikasi sosial, gitu ya. Nah, jadi begini, kalau mau dicontohkan dan mau saya jelaskan kembali, proses komunikasi ini, kita ini kan berinteraksi antara individu dengan individu yang lainnya, mau itu di dalam kelompok ataupun komunikasi antar pribadi, begitu ya. Nah, aktualisasi diri itu kan artinya bahwa kita ini sedang menunjukkan siapa saya, bagaimana saya, seperti itu ya. Jadi intinya supaya kita ini lebih diakui oleh orang lain. Berarti seperti kayak branding gitu. Iya, kalau misalnya kita ngomongin branding, berarti kita itu ngomongin ini termasuk aktualisasi diri itu termasuk strateginya dia gitu ya. Untuk ngomongin apa istilahnya? Self brandingnya dia gitu. Bahwa saya itu begini loh. Saya itu punya kemampuan ini loh. Kan itu aktualisasi diri. Bahwa saya itu mau speak up istilahnya itu ya. Mau speak up itu untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah pemuda yang aktif di bidang A, misalnya seperti itu. Nah, dengan cara apa? Misalnya saya ikut
lomba pidato misalnya gitu ya, in English misalnya gitu. Nah, itu boleh, atau mungkin bisa mengaktualisasikan dirinya, menunjukkan dirinya, atau untuk mempertontonkan dirinya ini ya, untuk menunjukkan siapa saya dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Seperti itu, ikut perlombaan tadi yang saya bilang, bisa perlombaannya kan bisa macam-macam gitu ya. Makanya kenapa dia dikatakan sebagai fungsi komunikasi sosial, bahwa dengan kamu mengikuti aktivitas-aktivitas seperti perlombaan tadi itu kan akan menunjukkan bahwa kamu ini punya bakat di sini loh. Kamu ini punya kemampuan di sini loh, seperti itu. Orang lain akan tahu. Ya kan, dengan melihat penampilan-penampilan Anda itu di lomba yang tadi diikutin, seperti itu. Sudah bisa diterima Mbak Rizka kira-kira? Bisa. Berarti kan seperti kayak misalkan saya suka public speaking. Oke. Jadi kayak saya tuh kepengen orang-orang itu tahu, bahwasanya saya itu dikenal, oh anak ini suka public speaking, seperti itu. Ya, betul, seperti itu. Suka public speaking, dan itu juga nantinya kan jadi brand Anda juga. Bahwa kamu ahli public speaking. Jadi kalau misalnya ada event atau misalnya ada acara-acara apa gitu, bisa jadi Anda diminta jadi MC misalnya seperti itu. Karena public speakingnya cukup bagus, ya kan, nggak gampang grogi di depan orang seperti itu. Maka Anda bisa menjadi talentnya atau mungkin menjadi pembawa acaranya seperti itu. Itu bisa menjadi self brandingnya kita juga kan gitu ya, dengan mengaktualisasikan diri kita itu gitu ya. Bisa diterima ya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk perhatiannya pada siang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.